Makanya tadi kesetaraan itu, orang tuh masih menjadikan cewek tuh di dunia pekerjaan tuh objek gitu. Jadi benar-benar Halo Beras, balik lagi di ruang filosofi gila. Masih dengan Abi, Rona, kamu siapa? Dan aku siapa? Ya aku Yelvi. Gini ya, hari ini kita kebetulan kedatangan seorang wanita hijab. Asik. Ukti. Baru sekarang. Assalamualaikum, tato tapi pamer. Gak apa-apa. Kita kebetulan hari ini kedatangan seorang Velas. Kalau di sini panggilannya untuk tamu yang datang ke sini itu Velas ya. Nah, kita punya tema bakal berdiskusi tentang kesetaraan gender. Anjing. Nih ya, sebelum ngebahas itu, biarkan beliau mengenalkan dirinya sendiri. Coba Teteh perkenalkan diri Teteh. Nama aku Ambu Alma. Udah, Dan coba itu aja. nggak usah lebih-lebih lah. Nah kan, Cipida. Ya. Oh tadi karena nama Ini Alma, Alma. apa ini karena Cipida. Ini nama asli siapa? Nama aslinya Faida. Nah, kalau aku biasa manggilnya dia Cipida. Cipida. Gara-gara ini. Gara-gara istri Gara-gara. aku manggil dia Cipida, jadi Ikut-ikut. orang ikut-ikutan gitu ya. Ini asal usulnya Tapi Cipida. tapi teman-teman tuh sebenarnya manggil aku Lopez. Oh iya, banyak banget ya namanya. Iya benar. Nah, asal usul Cipida. backgroundnya adalah Mhm. ibu-ibu yang senang Mabuk. beraktivitas di luar doang, bekerja. Bonusnya self healingnya ya mabek. Iya. Mabok Bonusnya dulu mabok tuh. ya. Aduh ya, asapnya kencang. Anjing. Banget Begini, gitu ya, sudah lama. kan tadi kan temanya kesetaraan gender nih ya. Maksudnya kesetaraan gender di sini itu kita bakal berdiskusi hal-hal yang update lah istilahnya, walaupun orang tidak anak update gitu. Yang dimana terkadang ada pelecehan seksual di lingkungan kerja. Iya. Seperti itu gitu kan. Nah, kalau sebelum berdiskusi ke ranah itu gitu, kenapa sih Cipida bisa punya keresahan itu? Emang kamu pernah dilecehkan gitu? Itu sebenarnya ini dasar aku kemarin tuh pakai kerudung Oke. fashion. Oh jadi fashion doang. Karena klien aku tuh banyak di luar pulau. Udah gitu berangkat sendiri, suami kan nggak di bidang yang sama, beda. Terus banyak nggak mungkin lah kita teh naif yang pura-pura nggak tahu gitu, tapi udah kelihatan gitu. Makanya Tapi selama ini orang nyaho naik. Ben. Ya terus ya. Nah, makanya padahal jiwa aku teh masih ya ginian we ya. Nah, ginian teh kudu jelas. Terus masih seneng duniawi banget yang menurut aku teh ya ini dunia aku, tapi ketika untuk bekerja aku teh nggak bisa menjadi diri aku yang seperti itu. Jadi ya udah aku harus berhijab. Hal-hal neraka masih disenangin lah. Oh, enggak itu. Siapa bilang itu neraka? Ya, Itu enggak. surga. Surga dunia, bener gak salah. Iya dong, makanya Iya. dari situ untuk ngebatasin dan menjaga kehormatan suami, saya teh menggunakan hijab. Diangkat gitu sama suaminya. Tah. Goblok. Jadi intinya dari- memprotek diri juga ya. Ngeprotek diri dengan cara fashion ini. Oh iya. Nah, kalau hobi kesukaan kan masih ya duniawi tadi gitu ya, masih senang apalah tuh istrinya ya tahu kalau lagi mau merek muncul lagu orang kumaha. Makanya tadi kesetaraan itu, orang tuh masih menjadikan cewek tuh di dunia pekerjaan tuh objek gitu. Jadi benar-benar untuk memproteknya saya tuh menggunakan Hijab. ini. Makanya kalau mungkin aku laki-laki mah mereka tuh nggak akan cunihin ibaratnya teh. Makanya untuk ngeprotek ini teh
untuk ngeprotek status, apalagi godaan ya cewek kerja teh anjir dikasih klien uang nggak berseri teh kan, kalau nggak kuat-kuat iman mah gitu. Tapi kan bukan itu, udah saya mah seneng kerjanya aja, seneng sampai klien happy, ngerjain beberapa event, terus ngedevelop sesuatu sampai finish dan klien happy, ya udah itu buat aku teh ya udah, berarti saya bisa membuktikan saya tuh mampu tanpa embel-embel ada si ini mah gampang, ini nih pakai aja jasanya si Vida ngedesain bla bla bla, anaknya asik, panjang nanti urusan, belum tentu laki juga ngasih kepercayaan lagi kan, udah kamu guys cicing di mah beberes, kasihan diri aku sendiri gitu. Itu sih kalau misalnya ngebahas kesetaraan gender, makanya pro kontra, apalagi sekarang banyak pelecehannya kan banyak bentuknya, nggak hanya sekedar cunihin ngajak ngopi bareng, yang lebih juga catcalling juga ya, bisa pelecehan ya. Apalagi sekarang kemarin di pesantren, anjir aku pun merasakan menjadi korban, tapi yang nggak bisa speak up gitu ya. Misalnya udah makai gini hobi masih Bentar dulu, maksudnya kamu di pesantren itu jadi korban? bukan pesantren. Kasusnya sama kayak gitu, tapi bukan di bisa pesantren. bukan, tapi sisi menjadi korban saya ngerasain gitu. Kirain aku teh kamu jadi korban. Ya jadi korban pelecehan seksual, tapi bukan di pesantren. Maksudnya ngelihat sekarang di pesantren ada pelecehan seksual, mahasiswa apa sampai bunuh diri, itu karena apa? Nah aku pun merasakan sisi sebagai korban tuh pernah gitu. Jadi ketika mau speak up, ya lu masih ke tempat kayak gituan, pasti kan orang tuh malah nyalahin lagi ceweknya, padahal otak lu nya aja yang terus-terusan nyalahin. Padahal gue mah ya emang tanpa gitu juga mau sama siapa ya tetep we bakalan nyari live music kan, di mana yang enak kan sekarang, apalagi pandemi udah gitu kerjaan stressful, di rumah stressful, ya larinya kan pasti nyari hiburannya ke situ, ke hobi aku. Tapi kalau misalnya nanti akhirnya di tempat kayak gitu ada pelecehan, pasti kalau misalnya kita speak up, orang-orang nyalain, ya lu ke tempat kayak gitu ya emang kenapa, what's wrong with this gitu. Walaupun udah tau pakai hijab ya beda gitu, beda loh gitu. Ini kan banyak latar belakangnya, nggak bisa lu teh ngejudge ya salah sendiri ke tempat gitu misalnya gitu ya. Si anjir. Atau kalau misalnya mau dibahas, ya gue juga tanpa ke tempat gitu yang jelas-jelas korporat besar gitu ya, tetap aja ada yang otaknya ya cuman tidak ke blow up aja kali ya, seperti itu gitu. Sebenarnya bukan karena ke tempat itunya, bukan, tapi otaknya otak si orang-orang yang laki-lakinya itu. Sekarang dalam pakaian juga udah pakai kerudung, di tempat kerja juga tetap aja ada yang kayak itu gitu. mah dari si cowoknya Iya juga. Makanya ini tuh PR besar banget buat generasi penerus, bahwa menanamkan bukan gendernya, bukan perempuannya, tapi lu tuh didik aja anak laki-laki lu tuh untuk menghargai mau dimanapun gitu. Jadi ya cuman enggak, terkadang gini terjadinya pelecehan seksual itu, kalau Ronald bilang ini dari segi pandang orang prianya, Pria. Kalau laki-laki kan untuk yang belum menikah, kalau pria kan udah menikah dan punya anak. Biasanya itu kan ada sinyal dari si wanitanya sendiri, biasanya ya gitu, walaupun tidak semuanya. Mungkin terkadang juga ada laki-laki yang memang punya petisnya nololkeun titit gitu. Diibaratkan udah pernah kan ada kejadian di salah satu kayak kereta api kayak gitu pas lagi berdesak-desakan dia gitu kan ngeluarin titiknya gitu. Padahal menurut orang pribadi gitu sangat malu sebagai laki-laki gitu. Maksudnya anjing dia ngeluarin titik di tempat yang bukan seharusnya gitu. Padahal udah ada tempatnya, WC. Iya, dan untuk yang sudah menikah ya di kamar, di perut, enggak, enak di dalam. Tergantung. Enak di dalam. di tisu. Anjing gue ngeluarin titik di perut gitu. Ngapain? Ini tuh. Ya balik lagi. Ya orang setuju sih, sangat setuju sebenarnya Cipida kalau misalkan memang berbicaranya yang tadi yang statement dari Cipida gitu ya. Memang brengsek oke sih gitu kalau harus sampai melakukan pelecehan gitu. Ya kalau
Kalau saya sih selalu menganggap gini, wanita itu derajatnya lebih tinggi dari kita pria. Karena wanita itu melahirkan benih yang saya titipkan seperti itu gitu. Jadi kalau terjadi pelecehan seksual kan anjing ini otaknya di mana? Jangan hargain ibunya banget. Ya gitu maksudnya. Cuman ya balik lagi kalau emang fetishnya seperti itu, Iya. lagi sih. Tapi kan nggak bisa disamakatain, lu punya fetish ya lu cari way outnya sendiri lah, jangan menjadikan orang-orang sekitar lu korbannya gitu. Ya kan namanya fetish makan pasti akan dilakukan di. Iya, tapi sekarang tuh normal, maksudnya orang-orang tuh kayak menormalkan gitu. Nah, kita mau ya, orang kita paham. mau mabok gimana menjadi bahasa bisa dibungkus nggak? Dan itu tuh suatu pelecehan gitu maksudnya. Ya, paham. emang kita lari, makanya orang tuh sampai punya motivasi orang rek benghar supaya gua kalau minum pulangnya bisa nyewa helikopter. Orang kalau misalkan berbicara mau dibungkus itu pelecehan, berarti tukang nasi goreng di saat mempertanyakan dibungkus atau pakai piring Kan beda. Pelecehan, anjing. Beda dong. Oh, nah maksudnya kalau berbicara tentang dibungkusnya itu dalam artian adalah kepada manusia berarti ya, Iya, bukan makanan. Kok gitu sih memandang, emangnya kalau orang tips itu untuk dibungkus terus ya kan pasti semua orang punya cara way out stress healingnya masing-masing. Tapi kayak nganggap yang kayak gitu teh sih itu padahal kan ya dalam keadaan kayak gitu ya gimana mau sadar juga. Kalau misalnya orang-orang yang otaknya bener mah kan nggak jadi panjang kayak gitu, terus selalu nganggap ya wanita teh objek gitu, jadinya teh ngerasa sih ini gini padahal kan ya apa sendirilah aku ke tempat itu bawa laki gitu ya kan. Salah atau iya salah laki bawa suami laki atau dong, suami gitu. Dia tahu karena hobi kita sama gitu, jadinya kok masih aja sih ada yang ngegodain ya. Kan kayak dah gue mah nyari cecelewungan ada di mana lagi sok bisa di Leuweung dari Bali sih, tapi kan di Leuweung Ciceleuweung isi balik-balik yang nempel kan gandeng. Nah kalau mana-mana yang nempel. Kalau dari Yalpi gimana? Iya sih, kalau menurut aku sih emang sekarang itu ya aku ngerasa gitu ya, kalau kesetaraan gender itu kadang kalau misalnya cewek nih, aku kan pribadi suka musik, suka motor, suka apa, tapi kadang orang-orang tuh mandang sebelah mata gitu. Kayak kadang ini cewek ini suka ini pasti ini nakal. Wah enggak gitu ya, bener gak sih? Kayak enggak gitu loh. Orang kayak kalau misalnya kasarnya nih ya, kayak aku kalau misalnya ngomong sendiri gitu, orang suka musik karena orang suka musik gitu. Orang suka misalnya memotoran emang karena orang suka motor gitu. Hobi lah. Tapi kenapa gitu mereka orang-orang mikirnya selalu begitu gitu. Termasuk kayak cowok-cowok juga ini pasti nakal nih. Padahal enggak gitu loh. Emang gitu ya apa? Ya apalagi ya kayak misalnya kayak minum juga itu kan kita punya minum cukup minum gitu kan. Maksudnya kita minum. Iya, minum aja gitu. Maksudnya enggak ngapa-ngapain juga, cuman bebas-bebas aja mungkin kayak masing-masing gitu sebenarnya. Cuma ya memang kalau misalkan ngomongin kesetaraan gender, kalau menurut aku sih sekarang belum ya kayaknya. Susah orang-orang gitu. Iya kayak PR besar. Sebenarnya mah bukannya belum sih, karena ya perjuangan balik lagi kalau berbicara tentang sejarah Kartini kan yang mencetuskan emansipasi wanita ya. Sebenarnya kalau orang bilang gini, kesetaraan gender itu sudah mulai berlaku loh. Dalam artian kalau berbicara tentang di salah satu perusahaan misalkan, enggak sedikit juga tuh banyak seorang pemimpinnya itu seorang wanita. Makanya kalau ditanya keresahan apa yang kerasa, sampai bahkan aku pernah diputus kontrak sama klien karena setelah ketemu nih, setelah aku ke tempatnya, ini siapa lagi pemimpinnya siapa? Iya saya tim leadernya. Direkturnya siapa? Kalau usaha saya sendiri ya saya ininya. Oh kalau suami di bidang apa, kan beda bidang tuh. Kok dia ragu terus kayak gitu tuh, tiba-tiba di tengah jalan diputus kontrak karena nggak bisa, karena dia patriarki banget. Jadi kan kayak anjir gue diputusin kontrak cuma gara-gara gue cewek, ngenes. Tapi ya udah itu kan bagian dari, malah jadi motivasi gue harus bisa lebih nih daripada yang dia pikir. Kalau hanya dia pikir, kebetulan datang ke satu wilayah yang itu teh Mataram tuh kan terkenal islami banget ya gitu. Jadi anjir gue diputusin kontrak cuma gara-gara gue cewek dan gue kemana-mana sendiri, beda usaha sama suami gitu. Gila, ini tuh terjadi gitu, putus kontraknya cuma gara-gara
kesetaraan kayak gender gitu. ya. Soalnya gini, mungkin kalau Ronald akan bilang Receh. berpikiran absurdnya gini, absurd lah orang ya. Awalnya nggak mungkin gitu diajak nakal. Kalau misalkan direkturnya laki-laki, pasti sangat mudah untuk diajak nakal, mau itu mabok maupun itu ngaublak. Awalnya enak diajak ngaublak, mau mungkin lah. Tapi emangnya sih waktu akhirnya aku bawa suami hanya untuk ngentertain, iya dia benar-benar bawa bandel aja, malah jadi si abah teh malah gimana Bu? Ya udah sana rezeki diajak bangun. Iya itu, ya mungkin berpikirnya seperti Iya, itu. sampai kali sekarang ya, juga keep in Cipida. touch-nya malah jadi sama suami aku. Ya padahal ya maksudnya berbicara lagi kalau tadi flashback gitu ya, kayak Cipida kan masih punya hobi untuk maborak lah kayak gitu. Dia kan ya ngeliat mungkin dari cover dulu kali. Iya. Hampir semua orang Dulu pasti belum ngeliat dari berkerudung, cover. dulu belum berkerudung pas itu, makanya dari situ aku mikir anjir gue butuh identitas sih. Iya. Hanya untuk ibaratnya usaha ya, walaupun kesannya lo ngejadiin ini ya, tapi habis gimana mereka tuh di Indonesia tuh masih ngelihat kayak gitu oh dia Iya sih. berkerudung. Makanya akhirnya aku mutusan, walaupun kata abah tuh kalau udah pakai nggak boleh dibuka lagi ya kan, gue kalau untuk gawe orang akan tahu yang seperti ini. Lo kalau ketemu malam gak akan kayak gini. Sementara aku kan dari awal berkerudung hanya Identitas. untuk dagang. Identitas Gua kamu butuh untuk dagang tidak di dilecehkan. Ya. klien yang amat percaya orang tuh kalau udah bener klien oh ya udah aku pakai terus, makanya aku minta izin, apalagi aku sering keluar kota, Kalimantan, keluar pulau. Aku bilang aku pakai kerudung ya. Suami aku tuh nggak setuju, ya jangan lah orang nanti badan mau gambar gitu ya. Soalnya aku jauh dari kamu buat nge-protect diri aku sendiri. Iya. Makanya aku pakai. Ya udah terserah. Sampai sekarang juga kadang-kadang suami tuh masih belum buka aja. Jadi kan aku nyata ya aku mah makanya kalau barang ya masih menjadi diri aku, tapi kalau untuk bekerja aku butuh identitas itu. Makanya Walaupun dengan kamu niat awalnya sudah memakai identitas itu masih ada masih yang aja ngecehin ya. makanya gila lo Apalagi kalau kalau misalnya enggak, ditanya gitu. disalahinnya suruh siapa kamu ke tempat gitu, gue siang kerja pakai kerudung Iya. baju panjang aja masih tiba-tiba Neng Vida nanti sore makan kemana? Iya. Ke warteg, Pak. Iya. Warteg. Masih aja. Masih, makanya kan itu walaupun dia punya tujuan lain ya, tapi kan kita harus ngejaga nama baik, Ya, nama baik setuju. usaha saya sendiri dan nama baik suami gitu. Makanya gila lo, gue udah atau enggak yang kayak gitu, misalnya lagi event gitu ya, event banyak di JCC atau di Jakarta, nanti udah mau tidak tidur di kamar berapa anjir, Serius? ya ada lah banyak, makanya di hotel Padahal kan dari kamu JCC udah kan, memakai identitas seperti iya, itu. aduh di JCC di Sultan Pak, deket kan sama hotel Ya. Sultan. Oh kamar berapa bareng sama anak-anak, makanya dari situ aja udah yang gila lo emang mau apa nanya-nanya kamar, mau bayarin invoice gitu. Otaknya di mana ya? Enggak sih, kayaknya mereka tuh emang ya tidak menghargai perempuan aja, padahal gue tuh pure kerja. Makanya kalau nggak ditutup seperti ini tuh kayak jadi gue udah pakai tertutup aja Masih dilecehin masih gitu ya. kayak gitu, Apalagi dan dibuka empat gitu ya. apaan sih lu kayak juga segitu paling duitnya gitu. Makanya aduh, kalau nyalahin baju kan selalu kalau misalnya aku cerita gitu ya sama orang, kamu sih mungkin ke tempat gitu, enggak gila gue lagi kerja, bener-bener pure kerja, loading malam, nyiapin event besok. Itu tuh pas besoknya tiba-tiba mau makan di mana, nanti malam kemana, nanti malam party, emang lu mau ikut, ngerti kagak lu? Bener-bener gila, gue kalau siang tuh udah nggak kayak gitu banget, nggak kayak gue kalau ketemu teman-teman tuh kan ya itu tuh Vida gitu, tapi kalau untuk kerja tuh ya kerja aja gitu, tapi tetap aja dapat ada aja yang gitu. Itu mah PR besarnya tuh benar-benar ngedidik tuh jangan anak cewek aja, anak cewek juga harus dikasih tahu cara menghargai perempuan. Nanti tuh gede-gedenya kayak gitu tuh, mau gue udah setutup apa pakai cadar juga bisa-bisa tetap aja mereka Ya nyabaungnya terpuas sih orang. Jadi ada fetishnya dia. apalagi aku tuh punya bawa usaha sendiri, nama baik gitu kan, kayak kalau misalnya nggak mikir panjang mah ya gelap mata gitu ibaratnya. Wah itu tuh kan kayak tambang emas lah ya. ujian dan cobaan tuh kan kita harus bisa iniin ya gitu, kayak wah bisa nih besok ganti mobil gitu kan. Tapi kan bukan itu, mau gampang nyari duit, tapi kalau caranya kayak gitu kan
iya anjir gua mah dagang ini bukan dagang ini. Asik. Iya sih orang setuju Bener sih. kan? Ya balik lagi kalau misalkan berbicara tentang pelecehan seksual gitu Cipida. Yang paling parah ke kamu tuh pernah ada yang sampai apa sih? Enggak sih, hanya kayak gitu aja. Nyentuh Paling- atau cuman by stick nyentuh aja? ada, tapi gue tuh udah pasti kita tahu kan, ini emang gak bener nih, udah aja kitanya sendiri yang pura-pura apa kemana. Apalagi yang paling parah adalah ditawarin rumah di BSD. Anjir, di saat orang ngontrak jeung salah. Itu ujian pisan sih. Wow, tapi kan bukan itu, mau diganti pasangan kaya juga yang bisa bikin jadi diri sendiri kan itu yang paling nyaman Iya ya. iya iya. Jadi kayak ya mau nyari apa sih, nanti ganti nih misalnya oke, aku gelap mata mau, emang bakalan bisa ginian, nanti kan tiba-tiba udah kamu diem aja di rumah, anjir orang dia loh meureun cicing di rumah rek party jeung saha. Kenapa kemana-mana nggak bawa lampu atau biar nggak gelap mata? Misalnya ngomongin kesetaraan gender, berarti teteh ngambil kerjaan yang sekarang karena sama hobi juga ya? Iya, Passionnya dia di passion. situ. Sebenarnya dibilang passion teh sih kecemplung we, cuma beneran bakatku butuh. Kebeneran kecemplungnya di dunia event, kebeneran dulu kerja di kantor konsultan, terus ini juga menjadi bahan. Dulu kan kerja di kantor konsultan yang menurut aku tuh udah enak banget, sampai fasilitas anak sekolah di sekolah bagus, emang ngerasa dapat fasilitas. Suami terenggalai. Ih, Suami sampai kasih gimbal pilihan. Suami kasih pilihan mau kerja mau keluarga. Aku resign tuh. Anjir, waktu itu tahun 2015 gaji teh udah 18 sebulan. Apa terus jadi? Desain, ngerintis lah, bikin usaha sendiri, ngedesain sampai akhirnya sekarang terjun sampai kemarin banyak beberapa event yang di luar negeri. Terus pandemi, itu tuh kayak ngerintis gitu. Kalau dibilang passion ya bakatku butuh, maksudnya ngerasa dulu pernah ada di posisi itu, sekarang menjadi ibu rumah tangga kan lama-lama kesel ya. Iya. Anjir, gue tuh punya uang dulu gitu, makanya ngejablay kerjaan, ada gawean nggak, sok sini aku kerjain. Ternyata kliennya ngasih kepercayaan, ya udah terus aja sampai sekarang. Makanya di titik ini kalau ditanya hobi, ya nggak bisa diem, udah stres atau jadi ibu di rumah tuh dipikir kerjaan yang mudah, anjir. Lebih capek ya. Kerjaannya itu aja. Kalau event tuh kan kayak ada goals, udah beres, udah puas happy. Kalau di rumah tuh kayak prosesnya Gak beres-beres gitu. anjir, gue udah nyuci, nyapu, isuk nyuci deh, nyapu deh, nyuci deh, gelo, nggak bisa. Akhirnya marah-marah sama suami kan, maksudnya stres. Aku butuh dunia yang kemarin punya target, punya apa, punya kerjaan. Oh ya udah, sok kamu ngerjain klien, tapi nggak untuk kerja lagi. Oke, makanya sekarang banyak event-event ya karena usaha sendiri dari tahun 2015 itu sampai sekarang. Menjadi karyawan juga kemarin karena ya udah, aku udah deal-dealan, waktunya fleksibel ya karena aku istri, oke. Tapi siapa yang nyangka sekarang pandemi gitu, jadi ya udah sekarang rada nyantai lagi, kalem lagi. Kalau dibilang hobi ya butuh untuk mengaktualisasi kurang geus disakolahkeun ngan cici, bukan berarti salah, tapi nggak bisa aku diem di rumah aja ngan kayak masalahnya tuh itu lagi gitu, ngelihat anak perkalian nggak apal-apal. Sementara kalau kerja klien double, gue bisa marah. Kalau sama anak malah ngeblank kan, nggak apal-apal. Gelo udah aja. Ya maksudnya naluri seorang ibu tuh di saat ingin memarahi anaknya asa gimana. Iya kan, gitu. Makanya ngelihat permasalahannya gitu mulu, nggak bisa gue kalau di rumah terus. Pada akhirnya jadi ngorbanin lagi, udah gitu image aku di depan anak juga kan jadi ibu yang tukang ambek kan. Kanyen aing ambek kanyen klien atau sama tim gawe daripada sama anak-anak. Jadi ketemu sama anak ya udah dengan sisa waktu yang optimal gitu, udah mau waktu seadanya, ketemu teh dengan penuh kasih sayang, ketimbang orang di imah ningali maneh acakan beresin, udah diberesin dia teh numpain apa beresin terus ya, ningali orang kayak gitu kan nyebelin. Gawe aja orang sok ngomongkeun si Vida mah nyebelin bae ku batur daripada sama anak gitu. Saya setuju sih kalau itu benar sih. Ya maksudnya nggak salah juga sih
wanita untuk bekerja tuh nggak salah Iya. sebenarnya. Tapi kadang-kadang itu beratnya udah di rumah kayak gitu, tapi dianggap klien tuh ya sebelah mata itu gitu, dijadikan objek dan ngerasa nggak mampu, padahal anjir lu mau candi gue bikinin gitu. Terus juga Roro Jonggrang mana goblok. Oh, jadi itu yang 2015 gitu Dari ya? 2015 akhirnya untungnya aku tuh masih berteman baik sama klien-klien dulu dari 2012 sampai 2015 kan di konsultan itu. Dari copywriter sampai art director, karirnya ada di situ. Puncaknya di art director, tapi punya komunikasi yang baik dengan klien. Ketika aku resign, kliennya nanya, minta bantuin gue dong, gue mau bikin kafe, salah satu kafe di Bandung. Terus akhirnya tempatnya booming sampai sekarang. Omongan kliennya kebenaran Chinese, jadi Chinese itu kan kepercayaan ya. Dia nyeritain tuh pakai si Vida sampai akhirnya di titik ini pakai jasa aku ngedesain konsulan pakai si Vida, makanya sampai sekarang bisa berdiri di sini di titik ini tuh kayak yang ya kepercayaan itu gitu dari 2015. Kepercayaan itu kan jadi modal nomor satu ya. Kepercayaan bisa ya. Makanya itu yang dijaga sampai akhirnya aku bisa ke Manado, ke Lombok, ke Kalimantan ya dari situ. Terus di 2018 nyoba masuk ke IO, tapi IO nya banyak handle pemerintahan, instansi pemerintahan, makanya bisa ke Turki pameran di sana, ke Korea, kemana, karena memang bidangnya handle pameran di luar. Kalau di Indonesia tuh baru pas pandemi ini aja, karena anjir jadi nggak bisa ada pameran dunia gitu. Jadi ya udah aku handle pameran dalam negeri, tapi ya gitulah, karena kan pemerintahan tuh bikin event tuh selalu dibikin dari setahun sebelumnya, tapi pas realisasi banyak pemangkasan, banyak adaptasi yang itu tuh nggak saya tuh nggak bisa gitu ngejar idealisme aku kan nggak bisa gitu, harus diturunin. Tapi itu teh jadi ngebatinnya lebih ke anjir nggak gini kalau mau ngejar ideal, tapi ya mau gimana gitu, ini kan anggaran yang sudah ditetapkan tahun kemarin. Untuk adaptasi itu juga kan daripada makan hati, kayaknya tahun ini tuh aku lebih fokus ya udahlah balik lagi aja ngedesain kafe lagi, ngehandle yang receh gitu, tapi pasti daripada diam di rumah gitu, daripada ambekan nggak barokahnya, nggak dapat kerjaan tapi balik nanti ngutuk gitu kan. Jadi karena Rona pernah ngobrol gitu dengan dulu lah, terkadang kita menjadi seorang yang idealis itu Nggak punya teman, bukan masalah nggak punya teman gitu, nggak ada yang nemenin. bukan nggak ada yang nemenin gitu. Kalau berbicara tentang usaha gitu, kita udah idealis nih ya. Tapi kalau idealis kita pertahankan, malah nggak akan ada klien ya. Dan idealis itu hanya bisa dipatahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar aja. Tapi idealisme aku bisa dijaga ketika di usaha yang sama Chinese ini. Mereka amat menghargai. Tapi ketika diimplementasikan untuk yang pemerintah, anjir, Gusti ya udah awalnya nyoba dari 2018 sampai kemarin ini nggak ketemu aja polanya gitu, kayak yang pada akhirnya kayak jadi aku yang nggak bisa ngikutin perkembangan mereka, padahal di dunia yang aku untuk kafe ini mereka amat nurut. Ketika misalnya mau revisi, ya gue sebagai konsulan nggak mau dong lu ngerevisi ya, karena punya bukan skripsi, karena gue bukan tukang setting di Pagasi. Kalau lu bayar gue untuk jadi tukang setting, gue akan nurut. Lu bayar gue as a konsultan, ya nggak bisa. Mereka amat menghargai itu. Tapi ketika ngerjain di bidang pemerintahan, mereka minta revisi, mereka dong mau pakai orang mau pakai di depak. Jadi ya udah di samping udah di depak, direcehkan ku aing. Iya sih, orang nggak akan ngomen lah kalau masalah pemerintahan. Enggak, ini mah contoh oknum. Nah ini nih Bang, Ayo Teh Vida nih ngomongin kesetaraan gender lagi ya, balik lagi ke situ. Harapan Teh Vida apa sih? Harapannya sih lingkungan, maksudnya kita tuh tumbuh di, kalau memilih lingkungan kan ada di kita ya kontrolnya ya, tapi
harapan aku tuh orang-orang tuh ngerasa perempuan tuh bukan jadi objek, sama orang-orang tuh menganggap perempuan tuh mampu gitu, mampu untuk mengerjakan sesuatu yang dia pikir nggak mungkin nih bisa nih gitu. Padahal cuma hanya karena soalnya dia cewek, soalnya dia ibu gitu. Padahal mau gua ibu mau bapak pasti bisa gitu. Jangan nganggap sepele, itu aja sih harapannya. Samain aja lah ya. Samain aja lah Samain gitu, aja. walaupun toh pada akhirnya ketika kalau aku sih ya dalam kerja rek orang gering oke orang bakalan ngebelaan gitu, sok aja yang penting semua sesuai harapan klien, karena kan Iya. aku berdiri as a company yang aku bikin gitu. Jadi tenang aja, lo nggak usah mikirin gue dirawat, gue sakit. Bahkan ya saking aku totalitas, aku beres ngelahirin seminggu langsung ngeberesin ke klien ke Jakarta bawa orok, seminggu anjir jahitan basuh keneh hanya untuk bikin serah terima ya. Waktu itu lagi ada kerjaan interioran kantor BUMN ngedesain. Seminggu baru ngelahirin aja, pagi abis ngelahirin aja revisi ke anak-anak desain. Ti tolong ini teteh ngelahirin dulu, nggak ada, buat aku sok aja, hidup aku untuk ya gawe aja, nggak usah lu ngeliat tapi kan lu lagi ngelahirin, enggak, sok tenang. Bahkan seminggu setelah itu untuk akad, untuk serah terima kerjaan, aku tetap bawa teh, nggak apa-apa, itu 2 hari sebelum ngelahirin aku tetap ke Jakarta. Orang-orang tuh udah yang aduh nanti kalau ngelahirin kan ada rumah sakit ngapain Tinggal ke rumah sakit. iya gitu, gue naik mobil gitu, nggak usah dibikin, lu nggak usah mikirin hal-hal itu, gue tuh mampu gitu. Itu tuh kalau misalnya ditanya harapannya, gue tuh usaha aku tuh segitunya, harapan aku itu, juga gitu. orang-orang juga Bisa menghargai ya. itu gitu, walaupun agak susah kan, semua orang nggak tahu ya kita kayak gimana, tapi effort aku tuh segitunya loh gitu, untuk ngerasa gue tuh mampu gitu. Beres ngelahirin aja jahitan basuh kene tulang nyari baik yang bawa orang-orang belum 40 hari nggak boleh keluar gandeng, nggak boleh keluar, emang mana rek maraban orang jeung anak-anak. Walaupun orang mikir emang suaminya, padahal si abah tuh nggak yang segitunya banget gitu, udah mampu, tapi kan tetap aja aku punya tanggung jawab, secara iya gitu. Jadi nggak usah ngerasa pengen dibeda-bedain, enggak. Gue seminggu abis ngelahirin aja tetap apa sih namanya, Profesional. tetap profesional, nggak ada alasan, no excuse lah gitu. Kalau ada alasan tuh yang loba drama gitu. Iya. Jadi harapannya ya orang-orang juga menghargai usaha. Di luar sana tuh banyak kok perempuan-perempuan yang pengen diakui gitu, ibaratnya yang mampu, jangan karena lemah. Nah, diskusinya tuh udah pada intinya semuanya ya. Oh, ya. Nah, itu kan tadi kesimpulan dari Cipida. Kalau di ruang filosofi gila itu memang harus ada selalu kesimpulan gitu, Cipida. Kalau dari Jalpi apa tuh kesimpulan dari apa yang tadi kita diskusikan? Sebenarnya sih nggak jauh beda ya sama Teteh Cipida. Sebenarnya ya gitu. Kesimpulannya kesetaraan gender itu emang perlu banget ya, dan emang apa ya? Emang tidak ketawa dulu. Nggak apa-apa. Ya, emang penting banget kan kesetaraan gender itu, dan emang harusnya masih nggak usah dibeda-bedain. Iya, Harusnya mah sama aja. sama aja. Ya, Kita bisa seprofesional laki-laki kok. ya, jangan beda-bedain. Kita juga pasti, aku sebagai cewek juga jadi kita-kitanya. Jadi ya bakal seprofesional cowok, segede tanggung jawab cowok juga, pokoknya sama sebenarnya. Jadi kesetaraan gender tuh emang harus banget disetarain sih. Meskipun udah sih. Kalau orang sih nggak akan bijak sih. Ya orang akan bilangnya gini sih, di saat kamu bisa menghargai seorang wanita, berarti kamu di situ sudah bisa menghargai seorang ibu. Seperti itu aja sih. Ya. Simple. Ya, simpel itu, sesimpel itu aja. Dan bermakna banget. Sesimpel itu aja. Sesimpel. Sebelum ke penutup quote filosofi gila, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Jagalah ususmu supaya tetap lancar. Ya kan? Dari apa yang kita diskusikan, ya maklum ya lebih belum apa. Ambil positifnya walaupun segini gitu. Segini aja lah, nggak usah gede-gede, karena kalau gede-gede kita ria. Negatifnya punya aja dulu. Kalau enak telan, kalau nggak enak muntahin. Quote filosofi gila, mampus loh.
tetap lagi lah. dan jagalah waras. Sampai jumpa lagi di Ya, Ruang Filosofi kelas Terima selanjutnya. kasih. Terima Bye. kasih.